Assalamualaikum, Sawadee Sabay di Mainahap. Welcome back to my channel, aku Awan. Jadi hari ini aku mau bahas terkait peluang jadi guru dan dosen di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. Oke guys, jadi kalau kalian sudah ikutin aku, follow aku di Instagram, kalian pasti tahu kalau sekarang aku sudah tidak lagi tinggal di Chiang Mai, tapi aku sekarang tinggal di Bangkok karena aku uh, menjadi dosen di salah satu kampus di Thailand. So jadi aku di sini tuh sudah hampir 4 bulan. Aku jadi dosen di King Mongkut University. Jadi King Mongkut ini salah satu kampus terbaik masuk top 10 university di Thailand. Dan dia ada 3 branch. Nah, aku di branch North Bangkok. Jadi King Mongkut University of Technology North Bangkok. Nah, di sini tuh aku ngajar 2 mata kuliah. Yang pertama itu Social Studies dan yang kedua itu adalah Thai Studies. Karena memang backgroundku adalah Ethnic Studies. Kebetulan sejalan dengan yang ku ajar di King Mongkut University ini. Nah, tapi King Mongkut ini adalah kampus teknologi, jadi otomatis aku tidak bisa jadi dosen pembimbing karena memang aku hanya mengajar mata kuliah bukan elektif sih, tapi kayak mata kuliah dasar untuk mahasiswa-mahasiswa tahun pertama, seperti Thai Studies, Social Studies in Global Perspective. Jadi, walaupun mereka kampus teknologi, jurusan mereka itu kayak mechanical engineering atau yang mesin, anything. Jadi, mereka lebih fokusnya ke sana, tapi semester pertama mereka pasti belajar Thai Studies dan juga Social Studies. Aku rasa juga di kampus-kampus kita di Indonesia juga kayak gitu. Dulu aku waktu S1 jurusan tafsir Quran kan ya. Tapi aku juga belajar antropologi dan juga sociology of religion. Bahkan juga aku belajar PPKN. Jadi kurasa sama aja sih apa namanya bentukan pembelajarannya di awal itu mereka akan belajar sedikit luas walaupun cross jurusan gitu. Oke, so jadi hari ini tuh aku mau sharing terkait bagaimana cara mendapati informasi lowongan kerja sebagai guru dan dosen. Nah, for your information, aku juga dulu kerja sebagai guru di sini sebelum aku kuliah di Chiang Mai University. Aku juga 1 tahun jadi guru bahasa Arab di Bangkok. Setelah di Chiang Mai, aku pernah dapat tawaran jadi guru agama Islam di Bangkok juga di salah satu sekolah Islam di pusat kota. Tapi aku berapa hari kemudian dapat tawaran kerja sebagai dosen di kampusku sekarang. Jadi aku lebih milih sebagai dosen. I will tell you a bit about this in the next video. Okay, so nggak mau berlama-lama, aku mau langsung to the point karena I think that many people want to know about how to get a job as a teacher and also as a lecturer in Thailand. Karena akhir-akhir ini tuh aku lagi aktif di thread dan aku sharing terkait pengalamanku dapat kerja sebagai dosen di Thailand dan ternyata aku tuh nggak nyangka kalau banyak yang tertarik dan banyak yang request terkait bagaimana sih Kak cara dapat kerja sebagai guru dan dosen di Thailand, bisa sharing dong di YouTube-nya. Nah, sekarang aku mau nepatin janjiku untuk sharing terkait how to get a job as a teacher or lecturer in Thailand. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui lowongan-lowongan pekerjaan, tapi sebelumnya I mean like lowongan ngajar ya guys. Tapi sebelum itu aku mau sharing dulu terkait mata kuliah atau mata pelajaran apa aja yang biasanya mereka cari. Nah, untuk guru itu kebanyakan guru bahasa Inggris. Nggak cuman guru sih, tapi dosen juga jadi dosen guru bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Nah, kemudian selain bahasa Inggris juga ada matematika dan juga ada sains atau IPA. Itu juga cukup banyak dicari, walaupun tidak sebanyak bahasa Inggris, tapi cukup banyak dicari. Kemudian ada juga guru IPS, tapi untuk guru IPS ini ya guys, dia dalam konteks Thailand. They will also ask you to teach the social sciences,
tapi in global perspective as well as in Thai perspective. Jadi lebih ke umum dan spesifik karena memang negara Thai kurasa sama kayak kita di Indonesia, kita juga belajar IPS in global perspective but also in Indonesian perspective. Nah, jadi peluang untuk guru IPS juga ada, tapi kita perlu ekstra belajar lagi terkait Thai studies-nya kalau kalian pengen jadi guru IPS. Nah, selain itu ada juga yang minta guru-guru bahasa Melayu tapi di selatan Thailand, khususnya di Melayu-Melayu di Thailand, di Patani, Yala, Narathiwat. Tapi sekarang tidak terlalu banyak lagi yang mencari kayak gitu karena di selatan mereka sudah ada tawaran kayak KKN atau kerjasama dengan kampus-kampus untuk intensif ngajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di selatan. Kemudian selain daripada itu ada juga kadang aku ngelihat kayak guru olahraga kayak renang atau segala macam, tapi guru olahraga ini biasanya mereka minta yang ada sertifikatnya, aku kurang paham juga, pokoknya yang profesional gitu. Dan juga mungkin ada lagi mata pelajaran lain yang bisa kalian apply jika kalian sebagai guru. Untuk dosen itu juga variasinya agak lebih banyak juga, selain bahasa Inggris, itu juga ada social studies, ada juga international international relations sometime, kemudian business administration, dan juga ada dosen pendidikan. Beberapa beberapa maksudnya peluang untuk jadi dosen juga juga cukup banyak. Nah, terkait juga aku mau sharing di sini terkait apa namanya, infonya tuh taunya dari mana sih, bagaimana sih cara kita untuk dapat info lowongan-lowongan guru atau dosen ini. Ada tiga jalur yang bisa kalian coba. Yang pertama itu bisa lewat Facebook. Nah, for your information, kalau Thailand ini mereka menggunakan Facebook tuh luar biasa banget. Bahkan kantor-kantor pemerintahan juga kalau mengiklankan sesuatu itu lebih banyak di Facebook mereka. Kemudian untuk Facebook ini sendiri, kalian bisa coba cari grup-grup teaching job in Thailand. Tapi aku nyarankan grup ini, Teaching Job in Thailand. So grup ini tuh membersnya itu dari HR sekolah atau kampus atau juga dan juga pesaing-pesaing lainnya, foreigner-foreigner lainnya yang lagi cari kerjaan, biasanya mereka juga ada di grup itu. Kemudian ada juga agen. Nah, agen ini biasanya yang juga pasang iklan kalau mereka lagi cari guru tambahan untuk sekolah-sekolah yang kerjasama dengan mereka. Nah, tapi kalian juga bisa kayak perkenalkan diri atau mengiklankan diri kalian di grup itu. Nah, kenalkan nama kalian, asal dari mana, guru apa yang kalian yang ingin kalian apply, dan juga kasih tahu kualifikasi kalian untuk membuat pembaca itu tertarik. Nah, jadi setelah kalian iklankan di situ, nanti akan ada yang komen, bahkan mungkin ada yang langsung direct message juga ke kalian, mau itu sekolahnya langsung ataupun dari agensi-agensi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi itu salah satunya untuk Facebook. Selain daripada Facebook Group, kalian juga bisa lewat Facebook sekolah langsung. Aku dulu pernah kayak randomly follow sekolah-sekolah gitu kan ya. Karena kenapa? Kalian biasanya mereka itu info lowongan itu di Facebook. Jadi kalau ada langsung apply, atau kalian juga bisa direct message ke sekolah-sekolah tersebut. Nah, kalian direct message dan tanya kalau apakah mereka mencari guru bahasa Inggris atau guru ini atau guru itu, kalian bisa perkenalkan diri kalian. Aku dulu pernah melakukan ini dan itu sangat berhasil. Beberapa sekolah memang memang ada banyak sekolah yang kayak cuek aja, tapi ada juga yang sekolah yang membalas, tapi mereka bilang kalau mereka sudah full, tapi mereka akan ingat kalau suatu saat mereka perlu guru, mereka akan kontak kita lagi. Ada juga beberapa sekolah yang langsung menjawab dan minta aku interview langsung. Nah, jadi kalian banyakin aja follow-follow sekolah-sekolah pakai akun real kalian karena mereka pasti akan stalking akun Facebook kalian untuk mengenal kalian. Selain daripada Facebook sekolah, kalau kalian ingin jadi dosen, for example, kalian juga bisa apa namanya
follow Facebook fakultas-fakultas yang kalian ingin tuju. Contohnya kalau kalian ingin ngajar atau jadi dosen di bahasa Inggris, kalian coba ikuti Facebook Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris atau jurusan pendidikan bahasa Inggris atau fakultas yang menaungi jurusan bahasa Inggris itu. Nah, mereka biasanya akan iklankan di situ juga. Nah, atau kalian juga bisa kayak sebelumnya, yaitu direct message ke mereka apakah mereka mencari dosen bahasa Inggris untuk mahasiswa-mahasiswa mereka di sana. Jadi kalian bisa perkenalkan diri kalian, bisa sebutin kualifikasi kalian. Nah, itu untuk Facebook ya guys. Nah, yang kedua itu kalian juga bisa lewat website. Aku mau rekomendasikan kalian pertama itu website departemennya sendiri. Ini khusus untuk kalian ingin jadi dosen ya. Kalian bisa langsung ke website kampus atau website fakultas yang ingin kalian tuju. Kalian bisa email mereka, tanya apakah mereka mencari dosen atau tidak. Seringkali juga aku melihat mereka suka mengiklankan di website mereka terkait lowongan dosen di kampus atau di fakultas-fakultas mereka. Jadi kalian bisa lewat website instansi itu sendiri. Nah, selain daripada website kampus, aku ada rekomendasi website. Yang pertama itu crewteacher.com. Nah, di website ini tuh selalu memposting beberapa lowongan-lowongan, bukan beberapa lagi, banyak lowongan-lowongan, terutama guru sih di sini, crewteacher.com. Di sini lowongannya, deadline-nya, gajinya, semuanya disebutkan di sana. Nah, yang kedua, aku juga sangat rekomendasi ini di website acan.com. Nah, website acan.com ini juga lengkap banget guru-guru apa aja, tingkat apa, atau dosen, atau guru TK, atau guru SD. Situ semuanya lengkap. Mereka juga mention job description-nya, bahkan juga salary-salarinya. Tapi kebanyakan kalau di dua website ini adalah guru atau dosen-dosen bahasa Inggris. Tapi juga ada beberapa kayak guru math, science, social studies, bahkan juga ada gitu kan. Tapi tidak sebanyak bahasa Inggris. Selain daripada website, yang ketiga kalian juga bisa juga daftar jadi guru, terutama itu melalui agensi-agensi di Thailand. Bagaimana mengetahui agensi-agensi Thailand ini? Ya, kalian cukup post diri kalian di grup Facebook Teaching Job in Thailand, kalian bakal dapat banyak DM oleh agensi-agensi. Tapi just for your information, aku tidak rekomend kalau kalian kerja bersama agensi. Kenapa? Karena kalau kalian kerja di bawah naungan agensi, jadi gaji kalian itu sudah terpotong. Jadi pihak sekolah akan membayar agensi dan agensi akan membayar kalian. Artinya kalian akan dapat dua kontrak. Pertama, kontrak kalian dengan agensi itu terkait salary. Kemudian kontrak kalian dengan sekolah itu terkait job desk. Tapi sekolah itu membayar agensi dan agensi akan membayar kalian. Biasanya kalau gaji kalian 30 for example, 30.000 baht ya, mungkin kalian akan dapat sekitar 22, 23, atau bahkan 20. Itu cukup jauh juga mereka ngambil untungnya. Jadi aku sarankan lebih baik cari lewat sekolahnya langsung ketimbang agensi-agensi. Memang kalau lewat agensi itu lebih gampang, lebih mudah dapatnya, tapi ngurus pemberkasan segala macam nanti itu juga cukup repot dan gaji juga tidak 100% bersih dari sekolah karena dipotong oleh agensi ya. Nah, jadi itulah ya guys, tiga informasi yang bisa kalian dapat. Yang pertama tadi dari Facebook, yang kedua bisa dari website, yang ketiga dari agensi. Nah, dari agensi inilah dari ketiga inilah lowongan-lowongan guru dan dosen itu bisa kalian temukan. Aku juga mau kasih tahu informasi penting terkait kapan sih biasanya sekolah-sekolah atau kampus-kampus itu mencari guru-guru baru atau dosen-dosen baru. Nah, kalian harus save the date. Kenapa? Karena gini, biasanya yang paling banyak itu
maksudnya biasanya yang paling banyak pembukaan itu di masa mau semester 1. Nah, jadi mereka itu bakal buka mulai Desember bahkan mungkin November sampai ke November, Desember, Januari, Februari, bahkan sampai March sometime. Biasanya 5 bulan itu full banget. Terutama di grup Teaching Job in Thailand itu mereka banyak ngepost dan juga di website kayak kruteacher.com dan juga achan.com itu juga banyak banget informasi. Itu adalah waktu yang paling banyak lowongan-lowongan buka. Tapi bukan berarti di apa waktu-waktu lain itu tidak buka, karena aku sendiri ya aku juga pribadi ya juga dapat di bulan Januari, ikut daftarnya di bulan Januari, bulan 2 interview ya, interview akhirnya diterimanya masuk bulan bulan 6 kalau nggak salah, aku lupa. Karena memang untuk kampus itu bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya kampus baru masuk first semester. Nah, jadi makanya aku dapatnya di bulan 5, mulai kerjanya di bulan Januari. Oh, sorry, di bulan Juni. Ada hal lain juga yang harus kalian tahu, terkhusus untuk jadi guru. Kalau kalian ingin jadi guru di Thailand, ingin daftar peluang guru di Thailand, itu agak sulit jika kalian masih di Indonesia. To be honest ya, waktu setelah COVID, aku kayak bosan banget kerja maksudnya ngajar di Indonesia. Kayaknya gitu-gitu aja, kerjanya gitu-gitu aja, kadang overload, gaji juga nggak seberapa. I'm so sorry to say that, karena that's true. Jadi aku akhirnya ketika Thailand buka, maksudnya karena waktu itu COVID kan ya, jadi Thailand masih belum menerima foreigners. Nah, setelah 2 tahun tutup, Thailand akhirnya buka lagi dengan beberapa syarat, dan akhirnya aku memberanikan diri dengan modal seadanya, dan apa namanya, belum ada dapat kerjaan, aku datang ke Thailand. Tapi seminggu kemudian aku langsung dapat kerjaan. Maksudnya, tapi aku memberanikan diri itu karena aku sudah ada teman di Thailand, jadi kan bisa menghemat dana, jadi aku bisa tinggal di tempat temanku gitu. Tapi to be honest, kalau kalian masih di Indonesia dan kalian ingin jadi guru, itu agak susah. Memang masih ada sekolah-sekolah yang menerima, tapi kebanyakan jika kandidatnya itu banyak, maka mereka akan memprioritaskan calon-calon guru yang sudah ada di Thailand. Tapi jika dosen, itu agak fleksibel. Kalau memang mereka mencarinya itu agak jauh-jauh hari, mereka pasti akan mencari yang terbaik walaupun kalian masih di luar Thailand. For example, you're still in Indonesia, for example, so you apply for lecture here, and then you join the interview, and then also you submit your papers, your documents, and if you are the one that they are looking for, mereka nggak akan mikir kalian masih di Indonesia atau di Thailand. Tapi mereka pasti akan make sure kalau kalian benar-benar akan datang ke Thailand. Kemudian informasi selanjutnya yang ingin aku kasih tahu, jadi kalau kalian ingin jadi guru, minimal kalian harus ada S1 dan juga harus ada TOEFL atau TOEIC. Nah, untuk dokumen-dokumen aku akan bahas di video selanjutnya. Karena ini syarat untuk imigrasi. Jadi kalian harus ada ijazah S1 yang sudah diterjemahkan dan juga harus ada TOEFL atau TOEIC, kebanyakan TOEIC. Untuk dosen minimal kalian harus ada S2 plus TOEIC atau TOEFL juga. Paling 500 juga masih bisa masih bisa, tapi kalau mau aman 550 untuk skor TOEFL-nya. Masih bisa nerima TOEFL ITP. Tapi kalau kalian ada sertifikat IELTS, untuk di Bangkok ya itu masih menerima kayak IELTS, TOEFL. Tapi memang kalau di apa namanya, di website itu mereka menuliskan sertifikat bahasa Inggris, terutama TOEIC. Tapi kalau kalian ada selain TOEIC itu masih diterima untuk di Bangkok. Tapi di provinsi lain kayak Krabi, Phuket katanya itu nggak menerima, mereka hanya minta TOEIC doang. Oke guys, jadi aku rasa segitu dulu untuk video kali ini karena aku takut kepanjangan. Nanti untuk video selanjutnya aku akan bahas secara detail terkait tips and trick dan juga dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan
jika kalian ingin melamar jadi dosen maupun guru. Dan aku juga akan bahas terkait gaji di video selanjutnya. I think enough for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question or you have requested video, you can also DM me on my Instagram here. Thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีครับ